Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 5 Yogyakarta, Bapak Yusuf Supriyanto SPD. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, Bapak Antonius Ian BS MPD dari Lembaga Rika Anissa Yogyakarta, Ibu Guru BK SMK Negeri 5 Yogyakarta, teman-teman mahasiswa PPD Prajabatan IPK UAD, dan yang kami banggakan anak-anakku kelas 10 Tekstil A, kelas 10 DKPA, dan 10 Animasi B, peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang pertemuan 2 SMK Negeri 5 Yogyakarta pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023, dalam acara seminar dengan tema kekerasan seksual di sekitar kita, kenali, cegah, dan laporkan, yang diselenggarakan oleh Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 5 Yogyakarta. Acara ini sekaligus merupakan salah satu bentuk layanan kolaborasi dukungan sistem bimbingan dan konseling oleh mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Ahmad Dahlan. Salawat serta salam tidak lupa kami agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, saya MC dan moderator yang akan memandu acara hari ini hingga selesai. Sebelum memulai acara, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Yogyakarta. Yang keempat, materi oleh narasumber kita. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin, silakan duduk. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 5 Yogyakarta, Bapak Yusuf Supriyanto SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita, Bapak Antonius Ian SMPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pusat Kesiswaan dan juga yang kami hormati teman-teman peserta PPG dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan para siswa semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa
atas limpahan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, berikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa mengikuti agenda ini sampai selesai. Siap ya? Kemudian kami juga berharap ketika nanti Bapak narasumber menyampaikan informasi-informasi yang cukup penting untuk kita semuanya, mohon maaf, mohon pada para siswa untuk berkenan menahan diri, tidak menggunakan HP kecuali kalau diminta oleh narasumber, ya, bertahan, ya, paling tidak nanti sampai jam 3 sore ya. Yes. Enggak, ya. Gas. Kalau jam 3 sore seringnya kurang ya. Iya, oke. Ya paling tidak sekitar nanti 90-an. Ya, mohon bisa bertahan. Kenapa? Ya harapan kami nanti narasumber tidak diduakan dengan HP. Ya, jadi mohon nanti bisa kita ikuti dengan baik. Kemudian juga pada saat ini akan menyampaikan terkait dengan kekerasan seksual. Ini perlu kita cegah sejak dini agar tidak terjadi kepada kita semuanya. Itu ya. Kemudian kami juga sangat mengharap nanti yang di mohon maaf, cek sound dulu yang di belakang mendengar nggak ya? Jelas ya? Oke. Jadi harapan kami nanti partisipasi dari para siswa semuanya kami sangat harapkan sehingga nanti proses informasi-informasi yang akan disampaikan bisa maksimal kepada kita semuanya. Yang tadinya belum paham menjadi paham, yang tadinya mungkin tidak berani menyampaikan jadi berani menyampaikan. Yang jelas harapan kami yang disampaikan di hari ini memberikan dampak atau pengaruh kepada para siswa semuanya untuk bisa mengenali, mencegah dan melaporkan seandainya terjadi sesuatu. Tidak harus terjadi pada diri kita, tapi mungkin ada teman kita, ya, ini lingkungan kita, masyarakat kita, bisa kita kita tidak, ya, gitu. Jadi tadi kenali, cegah dan laporkan, ya. Apalagi di saat ini, ya, kita mungkin media sosial sudah tidak hal yang yang istimewa, ya, sudah terbiasa menggunakan HP sehingga sosial media sangat mudah sekali masuk di depan kita, ya. Jadi sudah tidak ada semacam penyekat lagi, ya. Penyekatnya adalah diri pribadi kita masing-masing, mampu tidak bebek, ya, gitu. Jadi itu kami sangat mengharapkan kerjasama dari para siswa semuanya, sehingga harapan kami nanti akhirnya ini bisa berlangsung dengan baik, kita bisa mengikuti, memahami, kemudian juga mungkin bisa juga melakukan tindakan-tindakan yang sepantasnya, ya, sesuai dengan prosedur yang ada, ya. Nanti kami juga ucapkan selamat datang Pak Ian. Pak Ian itu dari mana Pak ya? Dari Sragen. Saya kira Pak Jawa Barat. Iya. Ya. Jadi nanti juga kami terima kasih pada Bapak Ibu peserta PPP dari UAD yang sudah berkenan bekerjasama dengan SMK 5, sehingga harapan kami program-program bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi kami pesan kepada para siswa semuanya,
ikuti sampai dengan selesai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Supriyanto atas sambutannya. Acara selanjutnya, acara inti kita pada pagi hari ini, pemaparan materi mengenai seminar dengan tema kekerasan seksual, kenali, cegah, dan laporkan. Sebelum sesi pemaparan, perkenankan saya membacakan CV narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Karena CV narasumber kita sangat banyak, jadi saya akan membacakan 2 tahun terakhir. Nama lengkap Antonius Ian Bayu Setiawan, panggilan Anton, tempat tanggal lahir Seragen 23 Februari 1998. Lulusan terbaik S1 Bimbingan dan Konseling 2020, lulusan tercepat S2 Bimbingan dan Konseling 2022. Riwayat pendidikan formal 2016 sampai 2020 S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, lama studi 4 tahun dengan IPK 3,85. Yang kedua, pada tahun 2021 hingga 2022 S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, lama studi 1 tahun 3 bulan dengan IPK 3,91. Pengalaman organisasi 2016 sampai 2017 Hima PPP FIP UNY Staf PKM, 2016 hingga 2017 Konselor Leadership Academy sebagai ketua, 2016 hingga 2017 BEM Universitas Negeri Yogyakarta sebagai staf kajian riset dan politik, 2016 hingga sekarang OMK Sragen sebagai ketua bidang kerohisan, 2017 hingga 2018 IKMK UNY Koordinator Fakultas, 2017 hingga 2018 Hima PPD FIP UNY sebagai Kepala Divisi PKM, 2021 hingga 2022 KMMD Pasca Sarjana UNY sebagai Kepala Bidang Humas. Karya cipta dari 2020 hingga 2023. 2023 dengan judul karya rekam video keterampilan attending bertanya dan refleksi dalam konseling penyelenggara Kemenkumham Dirjen. 2023 karya rekam video do and don't dalam konseling penyelenggara Kemenkumham Dirjen. Sebelum kita masuk kepada narasumber, saya akan mengecek semangat teman-teman. Kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman jawab apa? Ya. Pagi. Oke, benar. Jadi ketika saya bilang selamat pagi, teman-teman bilang pagi-pagi luar biasa. Oke? Kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi-pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Baiklah, penunjang acara selanjutnya yaitu materi dari narasumber Bapak Antonius Ian DS MPD. Mari kita sambut dengan meriah dengan tepuk tangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kenal untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati juga Bapak dan Ibu serta teman-teman dari PPD UAD. Selamat pagi teman-teman. Oke. Perkenalkan nama saya Anton ya, panggilnya Mas Anton aja tidak apa-apa begitu. Iya. Pada pagi hari ini saya jadi diri ya Pak, rasanya tidak enak kalau tidak. Ya, pada pagi hari ini teman-teman saya panggilnya teman-teman saja ya, karena umurnya usianya nggak terlalu jauh berbeda. Begitu kita akan belajar bersama terkait dengan kekerasan seksual begitu ya. Teman-teman di sini semuanya sudah lanjut balik ya, sudah ini basah. Sudah ya. Gak apa-apa, itu
pasti kita alami semua begitu ya, yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang perempuan sudah menstruasi semua ya, sudah menandakan bahwa kita sudah cukup dewasa begitu ya. Tapi beberapa konten yang akan saya sajikan mungkin akan bersifat trigger warning begitu ya. Trigger warning itu semacam pemicu traumatis begitu untuk teman-teman. Sekiranya teman-teman merasa nggak nyaman ketika melihat beberapa konten yang akan saya sampaikan, teman-teman nanti boleh mundur ke belakang, kemudian bisa menemui teman-teman baik guru dari BKI ya. Sekali lagi ya, jadi saya ulangi bahwa beberapa materi nanti akan bersifat trigger warning. Jadi sekiranya teman-teman mengalami traumatis atau pernah menjadi korban atau pelaku atau pernah merasa nggak nyaman, merasa nggak nyaman, teman-teman boleh angkat tangan begitu ya. Oke, kita telah yang pertama kali ini juga tadi sudah bisa bersama Bapak Kepala Sekolah. Kalau sekiranya barangkali saya menyampaikan materi, besar harapan saya teman-teman dapat menyimak materi begitu ya. Dan ketika teman-teman nanti saya minta untuk berbicara, saya pasti akan mendengarkan apa ya teman-teman katakan. Siap ya? Oke, yang pertama teman-teman suka nonton film? Oke, kita akan lebih banyak nonton film, beberapa film ya. Kita akan nonton film yang pertama. Boleh? Oke, kita tonton filmnya terlebih dahulu ya. Kalau nggak kelihatan boleh agak maju nggak apa-apa. Baru part 1 ya. Penasaran ya kira-kira kelanjutannya seperti apa? Penasaran? Oke, sebelum penasaran barangkali teman-teman boleh dicek di bawah kursinya apakah ada sesuatu, kertas atau apa begitu. Boleh dibantu cek, ada yang dapat dipungguli. Mas Andra ya, Mas Andra dapat pernyataan perempuan tidak boleh pulang malam, sedangkan laki-laki boleh. Oke ya, kira-kira kalau Mas Andra gimana Mas melihat pernyataan ini? Setuju atau tidak Mas Andra? Setuju. Setuju. Iya, jadi perempuan itu tidak boleh malam, sedangkan Mas Andra laki-laki boleh ya? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Setuju. Oke, teman-teman di sini yang setuju dengan Andra katanya? Oke, yang tidak setuju katanya? Oke, setengah-setengah ya. Oke, terima kasih Mas Andra. Selanjutnya boleh. Apa debatnya Mbak giveaway-nya? Silakan. Namanya siapa? Oke, nama panggilannya Indah. Mbak Indah dapat apa Mbak Indah? Laki-laki Mbak yang lebih keras? Laki-laki lebih pantas terakhir daripada perempuan. Lebih pantas terakhir daripada perempuan. Gimana Mbak Indah tanggapannya? Setuju atau nggak setuju Mbak Indah? Setuju atau nggak setuju Mbak Indah? Gak apa-apa, jawabannya ini bebas ya. Ini kita sama-sama belajar ya hari ini ya. Gimana Mbak Indah? Yes or no? Setuju? Apa? Oke, Mbak Indah setuju ya. Teman-teman di sini ada yang nggak setuju? Boleh angkat tangan yang nggak setuju? Oke. Yang setuju angkat tangan? Oh, banyak ya.
setuju. Oke. Saya mau tanya deh, yang nggak setuju siapa boleh namanya? Oke, kenapa? Mas saya boleh tanya namanya siapa dan kenapa kalau nggak setuju? Wis bebas. Bukan alasanmu. Ngasih alasan tadi yang setuju boleh katakan? Maaf, tadi yang tidak setuju katakan kalau laki-laki lebih mantan terakhir daripada perempuan. Maaf, yang tidak setuju dia katakan boleh. Kenapa alasannya ngomong nggak setuju? Kalau misalnya kita memang cewek pakai pakai kenapa enggak kita? Keri. Oke, kalau jangan kan laki-laki tidak semuanya punya uang, gitu ya katanya. Tadi terima kasih Pak. Yang ketiga boleh. Namanya siapa nama bilangnya? Apa Pak dapatnya Mbak Yaya? Laki-laki lebih penting daripada perempuan. Setuju atau nggak setuju Mbak Yaya? Ada yang setuju? Ada yang nggak setuju? Oke, terima kasih Mbak Yaya. Terakhir, panggilannya pesona. Pesona. Apa Mbak pesona depannya? Perempuan tidak pantas memboncengkan laki-laki jika naik motor. Gimana Mbak pesona? Setuju atau tidak setuju? Ketika terutama buat Pak kawan kita. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelum masuk pada kekerasan seksual, salah satu penyebabnya adalah tidak pahaman kita terhadap namanya gender, teman-teman. Ada yang pernah dengar gender? Baru kali ini dengar gender? Kalau jenis kelamin sering dengar ya. Nanti kan yang ngisi sesuatu kita ditanyain ya, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan, bener ya gitu ya. Kalau gender kan jarang ya. Oke, sekarang coba kita next slide Bang. Ini beberapa teman-teman. Oke, yang bapak dan ibu yang sudah bangun. Yang bangun itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan, bener ya. Pertanyaannya, yang lebih pantas untuk membangun yang kerja keras kayak ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Yang laki-laki angkat tangan? Tadi laki-laki itu, laki-laki angkat tangan? Oke. Yang keduanya angkat tangan, baik laki-laki maupun perempuan boleh angkat tangan. Ada yang setuju dengan ini? Oke, ada ya beberapa. Oke, next slide Bang. Next. Nah, yang jadi masalah adalah dengan kayak tadi yang saya katakan itu dibangkitkan begitu ya. Laki-laki pikirannya cuma kerja, cari duit, perempuan urusannya cuma masak. Ketika itu dibangkitkan itu jadi masalah. Membatasi uang gerak laki-laki dan perempuan. Cek juga itu kita masak gak sih? Pinter ya. Kebanyakan kalau kalian lihat yang pinter masak laki-laki juga ya. Banyak ya. Jadi masalah kan? Ada yang tahu siapa presiden kita yang kelima? Perempuan ya. Ibu Megawati ya. Tahu Ibu Sri Mulyani? Ya, beliau kan dulu kan di apa namanya sebagai Menteri Keuangan ya, sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Dunia di IMF
kan ya. Artinya perempuan bisa nih sama dengan laki-laki, laki-laki pun juga bisa. Jadi laki-laki yang suka masak, kalau diceng-cengin sama teman-temannya, begitu calanan kok, dan dapur, masak, itu yang jadi masalah. Tapi yang lebih tertekan itu adalah para perempuan yang seharusnya punya ruang lebih untuk berekspresi, jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS. Tapi justru nggak disupport, ya nggak nyupport. Masalahnya adalah juga perempuan. Terus selama ini, ini cawe dong, kamu tuh perempuan, nggak usah aneh-aneh. Gajinya bukan woman support woman nih, harusnya kan woman support woman ya, iya kan? Next. Nah, ketika itu dibangunkan akan timbul namanya ABG atau kekerasan berbasis gender. Kekerasan karena adanya gender tadi, gender yang dibangunkan, gender yang harus dipastikan bahwa laki-laki harus ini dan perempuan harus ini. Itu ada 5. Yang pertama fisik, psikologi, sosial, ekonomi, dan juga seksual. Kita akan membahas pada poin yang seksual, teman-teman, nanti. Next, Mbak. Nah, apa sih penyebabnya KBG itu? Akar masalahnya ini ada 3. Konstruksi gender, konstruksi itu namanya kayak dibangun gitu ya. Kita membangun gender yang keliru. Contoh tadi yang saya katakan ya, yang boleh bonceng cuma laki-laki. Perempuan kayaknya lebih pantas yang dibonceng. Lucu dong, masuk cawe dong mengarep. Parangnya yang bunyi. Cara boleh kuat mas. Ya kan, ketika itu dibentukkan itu jadi masalah teman-teman. Yang kedua ada namanya relasi kuasa. Di film tadi yang melawan pelecehan siapa? Namanya siapa? Kevin. Yang jadi korban namanya Mei. Kevin sebagai apa? Ketua OSIS. Mei sebagai apa? Sekretarisnya. Ada yang sering mendengar berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru pada siswa? Itu namanya relasi kuasa. Contohnya begini teman-teman, kalau kalian para perempuan disuruh oleh bapak ibu dulu bakal ditolak ya, malu kan ya, lebih suka menolak ya, karena kan beliau guru saya, seseorang yang saya hormati, lebih tua dari saya, jadi saya merasa tak gak enak untuk menolak, ya kan? Pertanyaannya kalau disuruh menolak, pertanyaannya kalau disuruhnya ada baik. Pertanyaannya kalau nggak baik, kalau nggak baik disuruh nggak baju atau apa, susah kan menolak. Karena kita sebagai seorang siswa disuruh sama kepala sekolah atau disuruh sama guru, seseorang yang punya jabatan lebih tinggi. Itu contoh dari relasi kuasa teman-teman. Contoh yang kedua, relasi kuasanya adalah laki-laki yang sebagai pasangan kalian itu setiap hari selalu traktir kan, dan kalian perempuan suka nih traktir. Siapa sih yang gak suka ditraktir? Yang jadi masalah adalah ketika laki-laki menuntut kembali, kan kowe kan bener kita traktir, terus lah ayolah kita ciuman. Kan kalian gak kenapa kalian menolak? Laki-laki udah traktir kalian tadi suka kan ditraktir kan? Yes. Contohnya relasi kuasa seperti itu, teman-teman. Seseorang yang punya kuasa karena kuat melakukan sesuatu, namanya itu roh bombing ya. Jadi diberikan bentuk cinta kasih terus menerus, dibom, pokoknya diberi terus. Gue pengen langsung lah, pengen main deal tak berikan main deal, pengen KFC tak berikan KFC. Tapi nantinya harus ada balik dong, aku dong, sebagai laki-laki. Ya, namanya relasi kuasa, teman-teman. Yang ketiga adalah budaya patriarki. Dari dulu sejarah kita selalu memperkenalkan namanya Pak Soeharto, Soekarno. Banyak ya pahlawan-pahlawan yang dia laki-laki semua. Bener ya, di sini laki-laki kecuali satu ya, kayak Kartini ya. Jarang ya kita melihat dulu nama pahlawan itu perempuan ya, sangat-sangat sedikit ya. Dari dulu kita mengalami budaya patriarki teman-teman, bahwa seorang laki-laki itu selalu di atas dari perempuan. Kalau dulu laki-laki boleh kemana-mana, perempuan hanya boleh di pinggir, nggak boleh keluar kemana-mana, begitu. Namanya itu adalah patriarki. Kalau di rumah, mohon maaf, bapak dan ibu ketika di rumah, ini yang juga terjadi pada orang tua saya, begitu, bahwa seorang ibu yang harus untuk laki-laki.
Apapun yang dilakukan oleh seorang ayah itu menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh seorang ibu. Kenapa? Karena itu disebut dengan budaya patriarki. Laki-laki selalu di atas dan perempuan selalu ada di bawahnya. Budaya itu yang sering terjadi, dan ketiga itu menyebabkan namanya ketidaksetaraan gender ya. Tidak setara nih laki-laki dan perempuan. Laki-laki selalu diuntungkan. Saya selalu diuntungkan dari seorang laki-laki. Teman-teman mungkin sudah lebih diuntungkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga rugi sebagai laki-laki? Yes, kita juga ada ruginya. Kita nggak boleh nangis, padahal kita lagi sedih. Kalau kita jatuh, kita nggak boleh merasakan sakit hati. Kita dituntut harus selalu kuat. Kita harus dituntut untuk traktir cewek. Kalau nggak traktir, kita dikiranya nggak sayang. Kita harus selalu di depan buat ngecengin padahal lagi capek. Sesuatu hal yang harus dipaksakan gitu ya ke laki-laki itu. Kita rugi nih, padahal kita juga bisa ganti-gantian nih. Aku capek, kamu yang depan dong. Gak apa-apa dong. Oke, itu adalah materi yang pertama ya. Nanti kita akan lanjut yang kedua. Penasaran dengan bagaimana kisah lanjutan Kevin dan Mei? Kira-kira apa yang terjadi dengan Pak Sidi, dengan Pak Kepala Sekolah? Apa yang terjadi dengan teman-temannya juga? Teman-temannya memberikan dukungan kepada si korban Mei? Ya, coba kita amati bersama, begitu ya. Susah Pak. Pak, kita berdiam saja. Jika ada terjadi kita diajarkan. Ayah Kevin itu nanti bisa sekolah kita, dan banyak siswa kita yang mendapatkan beasiswa dari dia. Sudah, tahan saja bicara ini. Nanti kamu akan ada pertemuan dengan Kevin. Kalau Kevin salah, yaudah, dia minta maaf. Sore Pak Polisi, saya ingin melaporkan kasus pelecehan seksual sekolah saya. Oke, ini akan membuka jadi sesi yang kedua ya. Kita akan ngomong terkait dengan materi yang kedua tentang pelecehan seksual, gitu. Ada satu tokoh namanya Freud mengatakan bahwa setiap manusia itu pasti punya libido atau hawa nafsu. Punya lah, siapa yang nggak punya, bener ya? Nafsu dalam apapun, belanja, ingin sesuatu, bahkan dalam hal seksual sekalipun. Apa yang biasanya sering dilakukan oleh teman-teman ketika punya nafsu dan tidak terkontrol begitu? Nah itu yang sering kali jadi masalah begitu ya. Kita memaksa orang lain untuk menuruti hawa nafsu kita dengan cara kita lakukan pelecehan seksual, dengan cara apapun lah ya. Di film kedua tadi sebenarnya
Kalau yang pertama tadi terkait bagaimana dinamika dari seorang korban, apa penyebabnya, begitu ya, bahwa tadi yang nanti akan saya katakan bahwa pelecehan seksual itu adalah suatu kejadian peluang. Ketika ada peluang, itu biasanya baru akan dilakukan, begitu. Peluang keluarga itu ada, tapi mungkin akan share oleh teman-teman. Nanti coba saya share nomor kontaknya juga. Ada banyak di Jogja ini, ada namanya layanan berzani. Jadi kalau kita ngelaporin ke polisi satu, kita bisa langsung diakses kemana aja, ke dinas sosial, ke P3A, lembaga pemberdayaan perempuan dan anak gitu. Itu ada. Next Kak. Nah ini ada prinsipnya ya, yang pertama non diskriminasi. Kita nggak boleh melakukan diskriminasi. Contohnya diskriminasi kayak mulai dari suku, ras, agama, begitu ya. Terus kita perlu membangun hubungan egaliter. Egaliter itu setara, bahwa aku dan kamu itu sama gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan ya. Ini yang paling penting dan sering kali kita lupakan. Aku ditanya, aku tadi habis ini apa namanya ngurusin pelecehan seksual. Tapi aku cuma cerita kamu ya, kamu jangan cerita ke yang lain ya. Dia cerita juga nih ke sini. Aku cuma cerita ke kamu ya, kamu jangan cerita ke yang lain ya. Kan jadinya akhirnya cuma jadi rahasia umum ya. Itu yang sering terjadi. Kalau memang harus jadi orang yang dipercaya untuk mendengarkan, ya udah cukup disimpan buat kalian sendiri. Nggak perlu bilang ke orang lain dengan dari aku cuma cerita ke kamu ya, kamu jangan cerita ke orang lain. Hati-hati ya. Yang keempat adalah self determination. Pengambilan keputusan itu ada di tangan korban. Jadi kalau memang korban itu nggak mau melaporkan atau korban nggak mau dilakukan ke guru BK, dia cuma mau cerita aja, ya nggak apa-apa. Kita nggak perlu memaksakan, karena semua keputusan itu ada di tangan korbannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin masih takut, trauma, akan terjadi sesuatu, dan belum siap, jadi ya nggak masalah. Atau mungkin masih butuh waktu. Kayaknya aku kalau ngapain sekarang ke guru BK belum siap ya. Gimana kalau kita punya seminggu lagi? Gak apa-apa, kalian bilang ojo, musuhin, saya kiai. Gak apa-apa, kita bilang seperti korban gitu. Karena kan yang merasakan adalah korbannya gitu. Yang kelima adalah empati gitu ya. Kita harus punya empati terhadap korban gitu. Next. Nah ini apa yang bisa dilakukan? Begitu ada 3 hal, kita perlu menghidupkan ruang diskusi terkait kekerasan seksual. Minimal ini ada namanya lingkaran ya, namanya ecological framework. Lingkaran paling kecil dari individu yang bisa kita lakukan untuk mencegah adalah minimal kita tahu bentuk pelecehan seksual, dampak terjadinya, penyebabnya apa. Kalau kita tahu, kita bisa mencegah. Kalau kita nggak tahu kan, jadi kita nggak tahu apa-apa ya. Aku baru tahu nih mas, ternyata kalau menyuling itu bagian dari pelecehan seksual. Aku baru tahu mas, kalau teman-temanku yang suka hari berabu itu adalah bagian dari pelecehan seksual. Yes, itu adalah pelecehan seksual begitu. Lalu ada namanya akademi di organisasi itu yang mungkin kalau ada OSIS itu boleh lah ada setiap tahun atau mungkin setiap ospek diadain lah namanya semacam ada ospek kan ya yang dari OSIS adain agar mereka agar para siswa baru itu paham gitu pelecehan seksual itu seperti apa gitu dan biasanya terjadinya kan yang simulator kan malah justru jadi bapak ibu guru ya. Nah biar mereka lebih aware, lebih sadar, bisa mencegah begitu perlu mereka diedukasi kayak gitu. Oke, next. Oke. Terakhir teman-teman sebelum kita mulai film dan tanya jawab, boleh angkat tangannya 1. Oke, yang keras sampai begitu. Semuanya tolong digoyangkan. Oke, ada video jadi. Kalau kita cuma bersuara satu orang, kalau ada pelecehan seksual di sekolah ini, kalau cuma satu yang bersuara, suaranya nggak akan terdengar. Tapi kalau semua orang membantu, memberikan dukungan kepada korban, jadi dengarnya, jadi takut kan? Kalau orang-orang kalau main media sosial Twitter contohnya, kalau nggak viral dulu nggak akan diusut. Benar? Kalau kita jadi itu kita perlu memviralkan gitu ya. Jadi kita perlu mendukung korban gitu.
Oke, ya dari saya sampaikan. Terus kita nonton film yang terakhir. Silakan Kak, yang ketiga. Kira-kira apa sih penyebabnya yang melawan itu kita tonton ya? Karena pelecehan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Oke, sebelumnya mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Anton. Terima kasih kepada Mas Anton untuk materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, menginjak pada sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Ini semuanya sudah paham, gak ada yang ingin ditanyakan? Gak apa-apa kalau bertanya. Pertanyaannya, apakah sesama jenis bisa melakukan pelecehan? Bisa melakukan pelecehan? Jawabannya yes, itu bisa. Yang menjadi jawaban adalah apa sih Mas sebenarnya indikator dari pelecehan seksual? Indikatornya adalah ketika kita tidak nyaman, ketika kita dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual dan kita tidak menghendaki hal itu disebut sebagai pelecehan seksual. Tapi ya, contohnya yang sering terjadi ketika saya SMP, pasti laki-laki itu sering banget ya suka nendang. Tahu kan kakinya dikakangin, terus diinjek pakai kaki temannya, ya? Tahu ya? Tahu ya? Oke ya, itu bagian pelecehan seksual. Kenapa? Karena korbannya berlainan, korbannya paksa untuk melakukan pelecehan seksual. Jadi bisa dilakukan sama istri, pacar, orang tua, teman pendekat, guru. Itu adalah indikatornya ya. Kalau kita dipaksa dan kita tidak menghendaki, itu disebut sebagai pelecehan seksual. Itu Mbak Novi cukup jelas. Oke, Mas Novi itu apa silakan? Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oh ya.
seorang pelaku yang sudah di atas 18 tahun itu jatuh kita tersangka pelecehan seksual. Sedangkan kalau usia SMA yang masih belum di bawah 18 tahun dan dia melakukan pelecehan seksual itu nggak bisa kita tersangka, namun kita sebut sebagai anak berkonflik dengan hukum. Oke ya. Nah, hukumannya kan berbeda-beda. Itu diatur kalau anak berkonflik dengan hukum itu diatur aturannya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu kalau nggak salah kalau tergantung dari pengadilannya ya, ada yang mungkin cuma disuruh lapor aja, lapor rutin, atau mungkin bisa kalau misalnya 3 tahun kalau untuk yang usia dua anak ya. Sedangkan kalau usianya udah dewasa 18 tahun itu bisa maksimal 10 atau 12 tahun. Yang paling berat hukumannya adalah soal benar ya. Nah, di sana tempat yang kita pernah itu Mas Bisma. Terima kasih kepada teman-teman dan Mas Anton yang sudah menjawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, nanti bisa langsung menghubungi Mas Anton di Instagram Mas, atau di nomor HP. Nanti bisa bertemu dengan Ibu untuk menanyakan nomor HP-nya kalau malu untuk bertanya. Baik, Ibu di sini akan memberikan kesimpulan pada seminar pada pagi hari ini. Kesetaraan gender itu dapat untuk laki-laki dan perempuan, tidak hanya untuk perempuan saja. Tidak ada perbedaan bagi keduanya, tetapi kekerasan seksual berbeda dengan kesetaraan gender. Jika nantinya kita menjadi korban atau saksi, jangan takut untuk melaporkan, karena mendiamkan kejahatan adalah kesalahan paling besar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Anton selaku narasumber pada pagi hari ini atas edukasi tentang kekerasan seksual di sekitar kita yang cukup menarik, tetapi juga sangat informatif. Alhamdulillahirobbilalamin, peserta seminar yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui bersama dan telah kita simak pemaparan materi pada seminar dengan tema kekerasan seksual di sekitar kita, kenali, cegah, dan laporkan, yang tentunya sangat penting bagi kita. Harapannya setelah ini teman-teman semua dapat mengenali, mencegah, dan berani untuk melaporkan apabila teman-teman mengalami dan melihat kekerasan seksual di sekitar kita. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kepala sekolah, narasumber seminar pada pagi hari ini, guru BK, teman-teman mahasiswa, dan anak-anakku kelas 10 tekstil, kelas 10 tekstil A, 10 animasi, dan 10 DKP yang penuh semangat untuk hadir mengikuti seminar pada hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup acara pada hari ini. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa. Saya sebagai MC dan moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kata-kata yang kurang berkenan di hati para peserta seminar sekalian. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas belajar